Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang kami bahas di sini adalah perihal syarat utama pelamar P2 dan P3 lulus dan mendapatkan penempatan ASN P3K Guru tahun 2023. Ini tentunya informasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak guru honorer ya, terutama P2, P3 dan P4 juga teman-teman ya. Perihal kira-kira apa yang menjadi faktor utama penentu kelulusan bagi P2 dan P3 teman-teman ya, lulus dan mendapat penempatan menjadi ASN P3K. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, yang pertama yang akan kami bahas di sini adalah syarat pertama pelamar P2 dan P3 lulus dan mendapatkan penempatan ASN P3K 2023. Yang pertama yaitu adalah menang untuk pengurutan kategori. Nah, itu yang pertama ya. Penentu kelulusannya atau syarat utamanya adalah lulus berdasarkan perankingan urutan kategori, meskipun nilainya tinggi ataupun meskipun nilainya rendah. Bagaimana ilustrasinya? Seperti ini teman. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ini ibaratnya ada 5 pelamar. Masing-masing ada yang P3, ada yang P4 dan ada juga yang P2. Anggaplah di sini formasi dibutuhkan cuma 2. Untuk formasi guru kelas, formasi dibutuhkan itu cuma 2. Nah, salah satu syarat yang mutlak dimiliki oleh pelamar P2 dan P3 untuk bisa auto penempatan nantinya, yang pertama itu adalah menang perankingan urutan kategori. Nah, misalkan ini P4 ini kan P4 ya. Di sini kan ada P4. Nilainya itu luar biasa tinggi, 665 teman-teman ya, 665. Tapi P4 ini itu tidak bisa serta-merta dinyatakan lulus. Kenapa? Karena ada mekanisme terkait dengan urutan prioritas penempatan mulai dari P1, P2, P3 dan P4. Nah, kebetulan di sini sudah tidak ada lagi P1. Nah, kira-kira status prioritas yang terkuat teman-teman untuk mengisi satu slot formasi di sini berdasarkan urutan kategori itu jatuh pada Pak Amiruddin, yaitu statusnya adalah P2. Sekalipun nilainya cuma 412, tapi di antara 5 pelamar ini dia yang paling unggul dari segi pelamar prioritas, dia yang paling unggul dari segi status prioritas. Karena P2 itu lebih unggul dari P3 dan lebih unggul dari pelamar umum teman-teman. Seperti itu kira-kira ya. Jadi otomatis P2 ini mengisi satu formasi. Logikanya seperti itu ya. Ini syarat pertama. Bagaimana kalau kita tidak memiliki syarat pertama? Syarat yang kedua agar P2 dan P3 berpotensi lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 adalah menang perankingan berdasarkan nilai. Saya ulangi ya, menang perankingan berdasarkan nilai. Nah, contoh misalkan ini P2 sudah terangkat ya, aman. Jadi tersisa 4 pelamar lagi memperebutkan satu formasi. Nah, di sini ada P4 yang nilainya tertinggi 665. Cuman P4 ini lagi dan lagi harus mengakui keunggulan dari P3 dari segi urutan kategori. Jadi otomatis P4 ini belum bisa dinyatakan lulus. Nah, tersisa 3 pelamar prioritas 3 dengan urutan status yang sama, yaitu sama-sama P3 teman-teman. Karena di sini posisinya sama-sama P3, maka yang dilihat adalah berdasarkan perankingan nilai. Siapa yang paling tinggi nilainya di antara ketiga pelamar prioritas 3 ini. Dilihat untuk Agus mendapatkan nilai 518, Suci mendapatkan nilai 649 dan Rahmat mendapatkan nilai 515 teman-teman ya. Nah, jadi setelah kita lihat akumulasi
akumulasi nilai akhirnya, anggaplah ini nilai total terakhir, maka didapatkanlah Suci yang mendapatkan nilai tertinggi. Berdasarkan hasil perankingan sesampai 3, Suci mendapatkan nilai tertinggi sebanyak 649, sehingga Suci berhak dinyatakan untuk mengisi satu formasi lagi ya teman-teman ya. Berhak untuk mengisi satu formasi lagi. Logikanya seperti itu teman-teman ya, logikanya seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga adalah jumlah formasi lebih banyak dari jumlah pelamar dalam satu instansi untuk pelamar P2 dan P3. Contoh misalkan di sini teman-teman ya, contohnya di sini ada 5 pelamar. Nah, di sini kan ada 5 pelamar, ada P3, ada P4, ada P3, ada P3 dan P2. Ini 5 pelamar dalam satu instansi A untuk formasi guru kelas SD. Sedangkan di instansi A untuk formasi guru kelas SD, formasi yang tersedia itu adalah 25 teman-teman ya. Formasi yang tersedia itu adalah 25. Nah, sedangkan untuk sisa P3 itu tinggal sisa P1 tinggal 1, sisa P3 tinggal 3. Sedangkan sisa P4 itu anggaplah berapa ya teman-teman ya? Anggaplah 20 ya. Sisa P4 itu 20 misalnya. Cuman tidak tertulis semua di sini. Nah, bagaimana nasib P2? Otomatis P2 ini karena jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar, P2 kemudian P3, 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 ada 4 pelamar, ada 3 pelamar yang berstatus P3 dan 1 pelamar yang berstatus P2 itu otomatis lulus teman-teman ya, menjadi ASN P3K guru tanpa perankingan. Kenapa? Karena jumlah formasi linier itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada jumlah peserta atau jumlah pelamar. Nah, otomatis P2 P3 ini meskipun nilainya tinggi, nilainya rendah, itu tidak perlu lagi pusing mengenai nilai karena jumlah formasi lebih tinggi. Yang penting linear ijazahnya, linear sertifikatnya lulus teman-teman, karena hukumnya jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar dalam satu instansi untuk formasi jabatan P3K guru tahun 2023 itu akan meningkatkan persentase kelulusan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana nasibnya P4? Ya, karena masih ada tersisa 21 formasi, sedangkan P4 ini ternyata jumlah pelamarnya itu adalah anggaplah 10. Nah, berarti jumlah formasi juga lebih banyak daripada jumlah P4. Apakah karena jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah P4 serta merta pelamar P4 ini juga lulus semua teman-teman? Itu belum tentu ya, belum tentu lulus. Kenapa? Karena khusus untuk pelamar prioritas 4 itu teman-teman, itu dibebankan nilai ambang batas. Berbeda dengan pelamar P2 dan P3, itu sudah tidak dibebankan lagi nilai ambang batas, sehingga hanya di ranking nilainya, mau nilainya rendah mau nilainya tinggi itu tetap di ranking. Dan apabila jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar untuk P2 dan P3, maka tidak perlu di ranking karena tinggal terjadi pengurutan saja teman-teman. Berbeda dengan pelamar P4, meskipun jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar P4, maka yang harus teman-teman pahami, P4 yang jumlahnya 10 ini wajib untuk tetap menembus nilai ambang batas. Kenapa? Karena ada persyaratannya, nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Sekalipun itu misalkan formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar, tapi kalau misalkan ke 10 P4 ini tidak bisa menembus nilai ambang batas, ya tetap tidak lolos teman-teman. Berbeda dengan P2 dan P3 yang memang keistimewanya tidak ada nilai ambang batas, sehingga kalau jumlah formasi sudah lebih banyak daripada jumlah pelamar P2 dan P3 itu bisa auto lolos teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.